Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita akan membutuhkan sebuah komponen dari bekas mesin lampu LHE seperti ini. Ini namanya dioda, untuk kodenya itu IN4007. Nah, ini dia untuk komponennya yang kita ambil. Jadi ini namanya dioda, dan kalau diperhatikan di bagian dioda ini ada tanda putih atau pleret putih ya, memutar itu gelang putih, anggap saja gelang putih. Itu namanya katoda. Dan yang tidak ada gelangnya itu namanya anoda. Jadi lebih enaknya saja yang ada pleret putihnya dan yang tidak ada pleretnya. Oke, kita sambungkan seperti ini ya. Di bagian yang tidak ada gelangnya kita jadikan satu. Oke, yang sisi kanan itu tidak ada gelangnya. Jadi kita jadikan satu seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk fungsi dioda ini sebagai penyearah ya. Jadi untuk bagian volt sumber atau dari power supply itu tidak tercampur ya. Makanya kita kasih dioda seperti ini. Kalau teman-teman nanti membutuhkan 3 atau 4 jalur, bisa pasang ya di bagian yang tidak ada gelangnya, kita jadikan satu seperti ini ya. Oke, yang ada gelangnya itu dipisah. Jadi yang tidak ada gelangnya dijadikan satu. Karena saya di sini hanya membutuhkan 2 jalur, jadi saya hanya menggunakan 2 dioda seperti ini. Untuk selanjutnya siapkan soket 12 volt. Ini untuk yang perempuan ya, soket perempuan. Oke, kalau kita perhatikan di bagian tengah itu kan ada jarumnya ya. Jadi untuk jarum ini dicari pinnya yang sebelah mana. Kalau di sini untuk pinnya itu di bagian belakang ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri saja di bagian soket yang tengah. Oke, untuk selanjutnya untuk bagian dioda yang sudah kita rangkai tadi, yang tidak ada gelangnya kita jadikan satu tadi, kita pasang di bagian sini ya, atau di bagian jarum yang ada di tengah tadi. Oke, selanjutnya siapkan sebuah soket laki-laki seperti ini. Ini bekas ya, tapi masih bisa difungsikan. Untuk kabelnya jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan sendiri ya. Di sini saya membutuhkan yang panjang satu dan yang pendek satu, jadi sesuai kebutuhan saja. Selanjutnya sebelum ke pemasangan, teman-teman perhatikan di bagian soket laki-laki ini kan ada lubangnya ya. Jadi dicari jalurnya atau kabelnya itu yang mana. Nah, ini kebetulan untuk kabelnya warna coklat ya, untuk lubang yang tengah. Oke, jadi kita pasangkan ke ujung dioda. Oke, kita pasangkan seperti ini. Nah, untuk yang satunya juga sama ya, dicek dulu. Di sini kebetulan untuk kabelnya warna merah. Oke, atau ini jalur yang positif ya. Untuk selanjutnya di bagian jalur yang negatif. Oke, bagian sini ini namanya yang negatif ya, kalau keseringan di bagian soket-soket itu. Kita pasang di bagian samping ya. Oke, di bagian pin samping seperti ini. Jadi jalur yang negatif ini kita pasang di satu pin ya. Atau kita paralel. Untuk selanjutnya akan saya rapikan dulu karena saya sudah mempunyai tempat kosong ya. Jadi saya fungsikan di sini. Nah, setelah dirapikan seperti ini ya, ini untuk box yang nggak kepakai, makanya saya ambil di bagian soketnya, jadi saya fungsikan. Kalau dipasang di sini takutnya nanti ribet ya ngelihatnya, jadinya kita pasang di luar. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini saya contohkan di bagian rotor seperti ini ya. Jadi sebelumnya itu yang saya lihat untuk
router-router WiFi itu kebanyakan pakai 2 adaptor ya. Ada yang 1 juga, ada yang 2 adaptor, malahan ada yang 4 adaptor. Kenapa enggak sih kita pakai adaptor 1 dan kita buat alat seperti ini. Oke, jadi lebih hemat saja daripada pakai setrum 2 adaptor. Kita jadikan 1 seperti ini malah lebih hemat ya. Dan untuk ini sudah aman karena kita pasang dioda seperti tadi untuk penyearah ya, jadi tidak tercampur untuk power supply-nya. Nah, untuk selanjutnya di bagian adaptor utama yang satu ini sudah saya taruh di atas plafon, kita pasang di bagian soket ini ya, soket yang sudah kita buat seperti ini. Nah, bisa kita lihat di bagian router yang satunya menyala dan ini juga menyala ya. Oh ya, untuk LAN-nya belum saya pasang, akan saya pasang dulu ya. Nah, oke, jadi tujuan utamanya itu di sini tuh lebih menuju ke pengeluaran listrik ya. Kalau misalkan kita pakai 1 adaptor kan lebih hemat saja ya daripada pakai 2 atau 3 adaptor. Makanya kita pakai alat yang seperti ini. Ini sudah berfungsi dengan baik dan pengeluaran listrik bisa berkurang meskipun itu sedikit tapi kan dikalikan berapa bulan. Oke, tinggal tunggu saja di bagian indikator. Nah, ini dia untuk indikator warna hijau berarti ini sudah berfungsi dengan normal ya untuk router ini. Oke, lanjut akan tak pasangkan dulu di bagian sini ya. Karena ini untuk berfungsi di bagian belakang. Nah, oke, ini untuk adaptornya saya taruh di atas plafon dan kita pasang di bagian sini ya untuk jalurnya. Oke, ini rangkaian yang sudah kita buat tadi, kita pasang seperti ini. Jadi yang satunya kita bisa fungsikan untuk yang lainnya ya, yang biasanya itu router sama apa, yang satunya itu juga bisa ya. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.